Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Bukit Moria, Minggu 11 April 2021, golongan anak tanggung. Bersama Kak Ete, Kak Reni, Kak Miki. Tuhan berkati. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti adik-adik dan keluarga di rumah sehat semua ya. Tapi kalau ada yang sakit nggak boleh sedih, harus tetap berdoa dan semangat, iya nggak Kak? Adik-adik sudah siap ibadah? Sudah, pasti adik-adik di rumah sudah mandi yang wangi, sudah pakai baju yang bagus, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau gitu pasti adik-adik sudah sarapan. Kalau sudah sarapan, nyanyinya ya semangat, nggak boleh bisik-bisik. Adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitab dan Kidung Ceria, boleh disiapkan dahulu ya, karena ditunggu. Sudah adik-adik? Sudah, diletakkan di dekat adik-adik ya. Adik-adik, yuk kita berdiri, kita bernyanyi lagu pertama, Matahari Bersinar Terang. Yuk Kak. Semangat, adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi lagu kedua, Setinggi-tingginya Langit. Yuk Kak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik boleh duduk, kita mau saat teduh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembukaan. Adik-adik tetap berdiri ya. Dari Kidung Ceria 13, bait 3 dan 4, kami puji dengan riang. Yuk Kak. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melindungi, menyertai kami dari malam tadi. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90 bait 1 dan 4, Yesus sayang padaku. Yuk Kak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tidak boleh berisik ya, tidak boleh ngobrol kanan kiri. Adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan yang serius dan baik. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari siapkan Alkitab. Kita tunggu. Sudah? Buka kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat praktek firman yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam hidup sehari-hari kami. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu mau mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Adik-adik, dari bacaan tadi, si penulis Mazmur ini mengajak kepada kita semua untuk melihat ulang, mengingat kembali apa yang dialaminya. Kita lihat ayatnya yang ketiga.
ayatnya yang kelima. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Ayat yang keempat, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Si penulis Mazmur ini pernah merasakan lapar dan haus. Pasti kita juga pernah merasakan lapar dan haus. Pernahkah adik-adik tidak makan? Pernahkah adik-adik seharian tidak minum? Kalau kita tidak makan berarti kita lapar. Tapi kalau kita tidak minum, kita juga akan merasa haus. Apa yang menyebabkan kita lapar dan haus? Ada banyak hal yang membuat kita manusia tidak lapar atau kelaparan dan haus. Contohnya dalam gambar ini. Peristiwa tsunami yang memporak-porandakan satu tempat, satu daerah, sehingga membuat penduduk atau masyarakat di situ kekurangan makanan dan kurang minuman air yang bersih. Sehingga mereka mengalami kelaparan dan kehausan. Atau juga banjir, peristiwa banjir. Itu juga mengakibatkan banyak orang kelaparan dan kehausan. Kemudian tanah kering atau gersang, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga banyak orang juga mengalami kelaparan dan kehausan karena kekurangan bahan makanan dan air bersih. Apa yang terjadi dengan kita kalau kita mengalami lapar dan haus? Yang jelas pastinya kita lemes, ya, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang mau kita lakukan? Karena tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga, sehingga kita tidak mampu melakukannya. Apa yang mau kita buat? Tidak ada yang bisa kita buat. Peristiwa ini juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Kalau di padang gurun adik-adik tidak ada pohon, tidak ada mata air. Sehingga mereka mengalami lapar dan haus. Mereka susah untuk mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang menyediakan makanan dan minuman. Sehingga ketika mereka tiba di tempat, di tujuan mereka, mereka mengeluh. Karena mereka kelaparan, mereka kehausan. Setelah mereka mengalami hal ini, apa yang mereka lakukan adik-adik? Yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Kita lihat dalam bacaan kita tadi di ayat yang ke-6. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka berdoa, mereka berseru, Tuhan tolong. Kami sudah kelaparan dan kehausan. Apa yang harus kami lakukan? Tidak ada bahan makanan, tidak ada air bersih untuk kami dapat minum. Lalu, apa yang Tuhan lakukan untuk mereka? Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tumbuhkan banyak tumbuhan. Tuhan berikan mereka bahan makanan. Sehingga mereka bisa lagi
memiliki kemampuan, tenaga untuk hidup di tempat tinggal mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Dan mereka sungguh senang dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk mereka. Adik-adik, hari ini juga pemazmur katakan kepada kita, kita juga harus seperti apa yang dikatakan oleh si penulis Mazmur ini. Dalam Mazmur 107 tadi, yaitu berdoa. Berdoa itu penting. Ada yang mengatakan doa itu nafas hidup orang percaya. Artinya setiap saat, setiap detik kita harus rajin berdoa. Jangan tunggu kalau sudah sakit baru berdoa. Jangan tunggu kalau sudah susah baru berdoa. Tetapi doa itu harus dinaikkan setiap saat. Kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Dan ini dialami oleh bangsa Israel. Apa yang dialami bangsa Israel pasti juga dapat kita mengalaminya. Karena kita percaya kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberikan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, maka kata si pemazmur tadi, bersyukurlah. Bersyukur itu seperti apa? Seperti gambar ini adik-adik. Bersyukur artinya adik-adik melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya adik-adik diminta untuk berdoa, rajin berdoa. Adik-adik baca Alkitab, membaca Alkitab. Adik-adik belajar, walaupun susah, terus belajar. Itu sebagai ucapan syukur, ungkapan syukur, bersyukur. Mungkin di rumah orang tua atau mama papa memberikan sedikit makanan buat kita. Atau kita maunya makanan mewah, tapi orang tua kita memberikan makanan yang tidak seperti apa yang adik-adik inginkan. Lalu, apa kita biarkan makanannya? Apa kita buang makanan kita? Apa kita tidak mau makan? Waduh, kalau adik-adik tidak mau makan, adik-adik tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekecil apapun kita harus bersyukur. Mau makan tempe dan tahu setiap hari juga bersyukur. Bersyukur itu sangat baik. Kenapa? Dengan bersyukur itu ada semangat, ada tenaga, ada kekuatan. Dan kita mampu melakukan apa saja. Karena kita bersyukur. Bersyukur artinya juga kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kita. Dalam segala hal, hari ini pun kita ditolong oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia yang tidak ditolong oleh Tuhan. Maka si pemazmur dalam bacaan kita katakan bahwa mereka dipuaskan. Jiwa mereka yang dahaga dipuaskan. Dan jiwa yang lapar dikenyangkan. Artinya adik-adik, kalau kita bersyukur, maka pasti kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari. Dalam segala hal. Apapun yang adik-adik alami, apapun yang adik-adik terima, kita tetap bersyukur. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Sudahkah adik-adik bersyukur hari ini? Kalau belum, mari kita mulai belajar untuk tetap bersyukur setiap saat, setiap detik.
Dengan demikian, hubungan kita baik dengan Tuhan. Ada kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik dan kakak untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan, yuk kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, bait 1, Tinggallah dalam Yesus. Yuk Kak. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu melakukan yang terbaik lewat doa dan syukur kami. Sehingga Engkau mendapatkan kami anak-anak Tuhan yang setia dan mau dekat dengan-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berkati, terutama dalam menjalani atau melakukan kegiatan vaksin kepada semua orang. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami mohon juga Engkau berkati orang-orang tua kami yang menerima vaksin, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan lebih baik lagi, dan mereka dijauhkan dari COVID-19. Bapa, kami mohon juga Engkau berkati presiden kami, wakil presiden, juga para menteri, dan mereka yang terlibat di dalam keamanan negara kami. Kau berkati agar semua penduduk ataupun masyarakat Indonesia boleh selalu bergandeng tangan dan membagi kasih kepada sesama, sehingga damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, tenaga medis. Engkau juga memberkati mereka, berikan mereka tetap semangat dalam melayani orang-orang yang sakit COVID. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, dan mereka boleh memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi mereka yang menderita sakit. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Engkau kiranya mau menolong mereka di dalam mereka berbagi kasih dengan semua orang yang belum mendapatkan kasih Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang Tuhan hadirkan ini boleh bergandeng tangan dalam memberitakan firman-Mu, sehingga banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Bapa, pakailah kami anak-anak-Mu untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, dan kami boleh menjadi juga pemberita firman dimanapun kami berada, dalam sikap kami, dalam tutur kata kami, dan dalam perbuatan kami. Biarlah kami membawa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau berikan mereka kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh terus menjalankan tugas mereka sebagai seorang pelajar. Engkau berikan mereka tetap semangat, walaupun mereka ada di rumah, mereka tidak ke sekolah.
Biarlah mereka mendapatkan pengetahuan lebih dari apa yang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, kepintaran, sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang akan ujian. Kiranya Engkau berkati mereka, segala persiapan yang mereka lakukan, boleh mendukung mereka untuk boleh berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Kau berkati mereka, berikan mereka sukacita dalam mengawasi, mengajar, dan menuntun anak-anak mereka untuk selalu melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang selalu dengan setia melayani adik-adik layan di rumah lewat video streaming. Kau berkati kakak-kakak layan dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan lebih dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak yang ada di kelompok Inforkom, biarlah mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Ada kerjasama yang baik antara kakak layan dengan kakak-kakak yang ada di Inforkom, sehingga kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk adik-adik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Kau berkati mereka supaya mereka anak-anak Tuhan tetap setia dan mau memberikan seluruh kehidupan mereka hanya kepadamu. Dan Tuhan mau membantu mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan mereka boleh melihat kasih sayang Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, kiranya Engkau mau mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang masa pandemi, kita tidak disarankan memberikan persembahan secara tunai. Jadi, persembahannya bisa adik-adik transfer melalui QR Code yang tertera di layar. Adik-adik bisa transfer melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana. Kalau adik-adik bingung, bisa minta bantuan mama papa ya. Kita juga akan mengganti beberapa kata saat memberikan persembahan. Adik-adik ikuti kakak ya. Apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna untuk gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah mau selesai. Untuk menutup ibadah kita, yuk adik-adik berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 203, bait 1 dan 3 berkumandang suara. Yuk Kak. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan pagi hari ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas, berkati kami, baik kami yang melakukan kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.